Pernah nggak sih kalian ngerasa boring, bingung pas lagi pusing-pusingnya nugas? Mau ngegame, tapi kalau kalah makin stres. Mau nonton drakor, takut sad ending, nanti malah makin gak mood kan? Nah, daripada bingung, kita ada referensi nih yang bisa kalian coba. Nama kerennya tuh art therapy. Orang-orang nyebutnya sih mirip ngelukis ya. Tapi sebenarnya apa sih art therapy itu? Jadi gini guys, art therapy itu bisa jadi jalan rahasia buat ngadapin stres dan bikin pikiran kita lebih chill. Jadi kalian bisa ekspresin diri lewat karya seni, ngerasain emosi, sampai dapat ketenangan dengan berkreasi. Gak cuma itu loh, kalian juga bisa coba teknik kreatif ini yang bikin pikiran kalian lebih happy dan bantu lebih oke psikologisnya. Jadi art therapy ini bukan cuma bikin seni, tapi juga bikin hidup kalian lebih enjoy. Gak percaya? Buktiin aja. Jadi siap-siap buat jadi kreatif dan ceria. Terapi seni atau yang lebih dikenal dengan istilah art therapy ini yaitu sebuah cara keren yang digunakan oleh ahli seperti konselor atau psikolog untuk bantu kita atasin masalah dan stres dalam hidup. Jadi bayangin aja nih, kita lagi main seni, tapi ternyata itu juga bisa bikin hati kita jadi lebih happy dan nyaman. Jadi tujuannya tuh bukan cuma buat gambar, tapi juga buat sembuhin hati dan bantu kita ceritain dan atasin masalah kita, baik lewat gambar maupun media lain. Jadi simpelnya tuh gini, di terapi seni, terapis atau konselor maupun psikolog tadi, itu bakal kerjasama dengan kita buat ngebahas masalah dan nyari solusi lewat seni. Nah, mereka bakal ngasih petunjuk atau nanya-nanya nih biar kita bisa ekspresin masalah kita lewat seni. Kenapa gitu? Karena kan biasanya kalau kita udah bingung mau ngeluapin emosi pakai gambar yang gimana atau gambar apa ya, itu bisa diarahin sama ahlinya guys. Jadi gak bakal tuh kita bingung bakal gambar apa nanti. Kita bisa coba berbagai teknik seni kayak gambar, coret-coret, atau bikin bentuk-bentuk lain. Semua itu buat bantu kita ungkapin perasaan dan cari solusi. Terus apa sih bedanya terapi seni ini sama seni pada umumnya? Nah, untuk perbedaannya bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu tujuan. Kalau seni pada umumnya kan bertujuan untuk mengekspresiin serta nyiptain karya seni atau untuk menghibur ya. Nah, kalau art therapy ini tujuannya untuk terapi, penyembuhan, dan membantu individu dalam mengekspresikan diri, serta bisa mengatasi masalah psikologis. Terus yang kedua itu bisa dilihat dari aspek penggunaan. Kalau seni pada umumnya itu digunakan untuk kegiatan kreatif, hobi, atau profesi. Nah, art therapy ini digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, mengekspresikan emosi, dan proses menyembuhkan. Terus apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya nggak cuma buat ngasilin karya seni yang artistik, tapi lebih nekanin kebebasan untuk menyampaikan emosi kalian dalam bentuk yang artistik. Terapi seni itu kayak waktu kita gambar atau ngelukis, kita bisa kasih tahu gimana sebenarnya kita, apa yang kita pengen, dan caranya biar kita jadi versi kita yang lebih baik. Jadi bayangin aja, kita lagi main-main sama spidol, pensil warna, dan alat seni lainnya. Gak harus colorful, bisa dengan alat gambar yang simple seperti pensil dan kertas gambar biasa. Nah, dengan main seni ini, kita gak cuma bikin gambar, tapi juga bisa ngasih tahu perasaan kita dan caranya biar hidup jadi lebih asik. Nah, untuk tahu apakah terapi ini cocok gak buat kita? Teman-teman perlu tahu nih bahwa terapi ini tuh cocok untuk mereka yang kesulitan buat ngungkapin perasaan atau pikiran mereka melalui kata-kata. Cocok juga buat mereka yang pemalu, menarik diri, dan ngerasa nggak nyaman buat bicara dengan teman atau ahlinya. Selain itu juga cocok untuk mereka penderita autis, demensia, cacat kognitif maupun cedera otak. Selain itu juga cocok untuk korban tindak kekerasan,
orang yang mengalami stres pasca trauma dan gangguan bipolar maupun gangguan kecemasan. Nah, dari yang udah kita sebutin di atas, kira-kira kalian masuk gak di salah satunya? Untuk jenis-jenisnya sendiri ada beberapa yang bisa teman-teman pilih. Jadi ada 4 jenis terapi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, terapi seni visual. Terapi seni visual ini melibatkan penggunaan seni visual seperti menggambar, melukis, dan membuat kolase untuk bekerja melalui emosi, pikiran, atau pengalaman. Yang kedua yakni terapi tari. Terapi tari ini melibatkan penggunaan gerakan fisik dan tarian untuk membantu orang mengatasi stres dan depresi. Yang ketiga yakni terapi musik. Terapi musik ini berupa kegiatan musik yang digunakan untuk mengekspresikan emosi dan mengatasi masalah psikologis. Yang keempat yakni terapi drama. Terapi drama ini melibatkan bermain peran, membuat gerakan untuk mengekspresikan diri, atau menggunakan pidato dengan suara yang sulit ditiru untuk mengatasi masalah psikologis. Tapi kebanyakan art terapi ini lebih condong ke seni visual karena dilihat dari ciri-ciri orang yang cocok buat terapi adalah orang yang kurang bisa untuk mengungkapin perasaan dan pikirannya melalui kata-kata. Lalu kira-kira kalian lebih milih yang mana nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Terus apa nih yang harus aku siapin buat art terapi ini? Mungkin itu ya pertanyaan kalian saat ini. Kalau tips dari kita sih simple ya. Kalian bisa menggunakan alat seni di sekitar kalian. Contohnya bisa dengan pensil atau pulpen yang kalian punya. Tapi perlu diingat ya, harus pakai barang sendiri. Jangan ambil punya temen. Nggak bilang-bilang, kan jadi haram ya? Ya nggak sih? Oke, skip. Kalian bisa mulai ambil kertas apa aja deh yang sekiranya polos dan bisa buat kita kasih coretan, atau mungkin kalian bisa pakai pensil warna atau cat warna yang lainnya. Langkah awal yang bisa kalian coba yaitu siapin media lukis atau gambar. Teman-teman bisa bentangin lembar kertas yang udah disiapin di atas meja. Kemudian rekatkan pinggirannya dengan selotip agar tidak bergeser saat kalian mulai mencoret-coret nanti. Kemudian cari juga alat lain seperti pensil warna, krayon maupun spidol yang sekiranya dapat digunakan untuk mewarnai di atas kertas. Yang kedua, teman-teman bisa mulai rileks dengan mendengarkan lagu favorit atau lagu yang menenangkan, dan juga bisa dengan bermeditasi. Yang ketiga yaitu pilihlah salah satu warna, bisa dengan warna yang kalian sukai. Kemudian posisikan ujung krayon, spidol maupun pensil tadi di tengah-tengah kertas. Selanjutnya yaitu pejamkan mata dan mulailah mencoret-coret. Dengan mata tertutup, buatlah coretan selama sekitar setengah menit. Tapi jika kalian ngerasa khawatir untuk nggak cukup kreatif atau artistik dalam menjalani terapi seni ini, coret-coret itu bisa jadi salah satu cara yang baik buat memulai. Karena orang biasanya merasa nyaman untuk mencoret-coret, soalnya mereka biasa melakukannya di saat masih kecil. Dan yang terakhir yaitu bukalah mata dan periksalah gambar teman-teman. Saat teman-teman buka mata, periksalah gambar dengan seksama. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menempelkannya di dinding atau menggantungnya di lemari pendingin dan mengamatinya dari jarak jauh agar bisa ngasih perspektif yang lebih baik. Cobalah untuk melihatnya juga dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Tapi perlu diingat bahwa semua ini bukanlah ajang untuk kehebatan. Jadi, jangan pernah mengkritik karya seni kalian. Bagaimanapun juga, terapi ini bertujuan untuk meluapkan emosi teman-teman yang nggak bisa disampaikan melalui kata-kata. Terus, ini beneran terbukti nggak? Apa iya gambar doang bisa bikin tingkat stres nurun sih? Ya tentu bisa dong, banyak kok bukti yang nyatain bahwa terapi ini efektif mengatasi stres maupun kecemasan. Salah satunya tuh di artikel berjudul Pengaruh Teknik Art Terapi Terhadap Pengelolaan Emosi Marah pada Siswa Kelas 11 SMA Negeri Bantul yang ditulis oleh Kak Anifa.
Nah, bisa dilihat bahwa art terapi ini berpengaruh buat pengelolaan emosi siswa kelas 11 SMA Negeri Bantul. Artinya efektif ya guys. Dalam petualangan seni yang penuh vibes keren ini, kita pasti kagum sama kehebatan art terapi buat ngejaga hati dan pikiran kita. Setiap goresan dan warna gak cuma bikin karya yang estetik, tapi juga jadi cara buat curhat, nyerapin perasaan, dan ngeboost self-love. Jadi, jangan ragu buat ngerasain keunikan ini sendiri dengan merajut seni ke dalam keseharian. Tapi ya perlu diingat kalau art terapi jadi lebih efektif kalau kita punya dukungan dari ahli terapi atau konselor. Semoga vibes positif dari seni dan perjalanan ini bawa kebahagiaan dan chill vibes dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, Comment, subscribe, and share ya guys. sampai ketemu di konten selanjutnya bersama kami, Brody. See you. Go express yourself guys.